memulai pembelajaran, Ibu akan menyebutkan beberapa tujuan yang harus kita capai setelah kita melakukan pembelajaran mengenai solusi dan dampak dalam mengatasi pemanasan global berikut. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan apa itu pemanasan global. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan penyebab dari pemanasan global. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak perubahan iklim. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan dampak pemanasan global. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan solusi dari pemanasan global. Nah, untuk mewujudkan yang tujuan pembelajaran yang pertama, di sini Ibu akan menanyakan satu hal sama kalian. Kira-kira apa itu pemanasan global? Nah, jadi pemanasan global itu kan dia terdiri dari dua kata. Ada pemanasan dan juga ada global. Kira-kira apa arti dari pemanasan dan apa arti dari global? Ada yang tahu? Pemanasan meningkatnya suhu. Ya, ada lagi? Ya, suhunya. Kalau dibilang pemanasan, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian mengenai pemanasan? Naiknya suhu. Menjadi lebih panas. Menjadi lebih panas. Segala sesuatu yang membuat kita merasa panas. Global itu apa? Dunia, seluruh dunia, pokoknya yang mencakup semuanya. Jadi pemanasan global itu digabung aja arti dari pemanasan dan juga global. Coba seluruhnya baca. Proses naiknya suhu atau menjadi lebih panas di seluruh dunia atau mencakup seluruh bumi. Ya. Semua dicatat ya. Ya, Bu. Nah, kita sudah tahu nih apa arti dari pemanasan global. Sekarang Ibu akan tanya sama kalian. Pernahkah anak-anak Ibu sini sekalian merasakan ketika di dalam mobil yang mobil tersebut berada di bawah sinar matahari, anak-anak merasa panas? Nah, dari peristiwa tersebut kenapa kira-kira? Kenapa mobil tersebut bisa panas? Karena ada gerakan. Ya, terus? Nggak hidup asik. Tidak hidup AC, terus? Karena mobilnya menyerap Panas. Kenapa kira-kira mobilnya menyerap panas? Karena didasari dari bahan mobil tersebut. Ini matahari, ini mobil. Matahari ini masuk panasnya ke dalam mobil dan mobil itu dalam keadaan terkunci. Jadi panas yang masuk ke mobil itu terperangkap. Nah, mobil itu kita definisikan juga sebagai bumi. Nah, bumi itu sama juga. Itulah istilahnya bumi itu kenapa bisa panas. Karena panasnya yang masuk ke bumi itu tidak dapat keluar lagi. Nah, peristiwa tersebut bisa disebut sebagai efek rumah kaca. Nah, di sini Ibu ada gambar. Coba lihat ke papan semua. Kira-kira dari ketiga gambar ini, gambar ketiga ini merupakan apa? Penyebab dari pemanasan global. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk dulu. Nah, yang pertama ada gambar apa? Asap Pabrik. Yang kedua, Pembakaran sampah. yang ketiga, Penambangan nah hutan. sekarang Ibu mau bertanya, kenapa asap pabrik itu merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global? Karena dapat mengenali juga. Ya, benar sekali. Coba ayo, kenapa pembakaran sampah ini dapat menyebabkan pemanasan global? Api dari sampah, Bu. Bukan Panas. apinya, asap. Asapnya. Ya, benar. Coba Nia, kenapa penebangan hutan ini bisa membuat pemanasan global? Ya, karena hutannya ditebang secara liar. Setelah itu, jika hujan, bumi ini tidak ada lagi tempat penampungnya. Maka dari itu, bumi ini akan banjir. Coba dibaca semuanya. Coba semuanya buka suara. Asap pabrik. Yang kedua, Pembakaran sampah. ketiga, Penebangan hutan.
Nah, dari ketiga penyebab ini, kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global? Coba Ibu mau tanya Rizka. Dari asap pabrik, apa yang kira-kira kita lakukan supaya pemanasan global itu tidak terjadi? Iya, benar sekali, mengurangi kendaraan bermotor. Terus yang kedua, dari pembakaran sampah. Mengurangi penggunaan plastik. Iya, benar sekali. Yang ketiga, dengan penebangan hutan. Menanam pohon atau reboisasi. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar. Anak-anak dapat lihat. Jadi, dengan kita mengurangi pemanasan global, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Di sana ada bersepeda, yang kedua ada penanaman pohon seperti yang anak-anak bilang tadi, dan yang ketiga ada menggunakan botol. Jadi kita nggak boleh beli-beli minuman kemasan itu. Siap. Nah, pembelajarannya cukup sekian dan sekarang Ibu mau anak-anak ambil kesimpulan dari yang telah Ibu pelajari tadi. Coba Anu Rusmi dibaca kesimpulannya. Pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi secara keseluruhan akibat panas yang terperangkap di atmosfer. Coba Dinda, dampaknya apa kira-kira? Cuaca makin panas, musim menjadi tidak menentu, banjir dan dapat juga terjadi kekeringan. Oke, beri tepuk tangan buat mereka berdua. Coba anak-anak baca semuanya. Pemanasan global adalah suhu bumi secara keseluruhan akibat panas yang terperangkap di atmosfer. Dampaknya Cuaca makin panas, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan. oke. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah berakhir. Untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan menanyakan beberapa tujuan pembelajaran tadi. Tercapai enggaknya tujuan pembelajaran, Ibu harap anak-anak dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, yang pertama, di tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menyebutkan apa itu arti dari pemanasan global. Coba sekarang Ibu tanya, apa itu arti pemanasan global anak-anak? Pemanasan global adalah proses naiknya suhu menjadi lebih panas di seluruh dunia. Ya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan penyebab dari pemanasan global. Apa itu kira-kira penyebabnya? Asap pabrik, pembakaran sampah, penebangan hutan secara liar. Nah, yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak dari pemanasan global. Apa kira-kira dampaknya? Dampaknya Cuaca Nah, siswa mampu menjelaskan solusi pemanasan global. Apa kira-kira solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Mengurangi kendaraan bermotor, penggunaan plastik dan menanam pohon. Atau reboisasi. Alhamdulillah. Ibu rasa tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai semua. Dan untuk menambah wawasan anak-anak, Ibu ada tugas, yang dimana tugas ini nanti akan dikumpulkan minggu depan ketika Ibu masuk. Tugasnya di sini ada 3. Anak-anak dapat catat yang Ibu berikan di papan. Catat dulu semuanya. Udah? Udah, Bu. Untuk tugas kelompok, di sini Ibu akan membagikan sebuah LDPD yang mana nanti Ibu akan bagikan 3 kelompok. Satu kelompoknya berisikan 2 orang, ada yang 3 orang. Nanti anak-anak itu diskusi dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan di LDPD. Coba bagi dulu kelompoknya. 1, 2, 3. Ya. Ibu akan membagikan beberapa LDPD. Kelompok 1 mana? Kelompok 2.
Kelompok 3, tolong ayo. Itu. Ayo pegang. Coba dilihat semuanya. Di dalam LDPD ini, anak-anak diperintahkan untuk membaca landasan teori terlebih dahulu. Udah? Selanjutnya, di sini ada pertanyaan yang harus anak-anak diskusikan kepada teman satu kelompoknya. Nanti kalian jawab pertanyaan ini dulu dan kemudian lakukan perintah yang di halaman berikutnya. Lembar diskusi peserta didik. Jadi ngerjainnya bukan individu ya, kerja kelompok. Nih, anak-anak analisis semuanya berdasarkan dari landasan teori yang ada di depan. Dan kerjaan ini bisa didiskusikan terlebih dahulu di kelas sebelum pembelajaran kita berakhir. Ada yang ingin dipertanyakan? Ada? Yang mana Rizka? Nah, untuk menjawab ini, Rizka harus bandingkan yang ini, yang gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dengan yang keempat. Coba perhatikan semua di soal yang di halaman 5. Nah, cara menjawab pertanyaan yang di nomor 5, anak-anak harus perhatikan semua gambarnya. Udah? Lantas kalian analisis dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, dan gambar 4. Ada berapa gambar yang diperintahkan? Kalian analisis dulu apa perbedaannya, baru nanti kalian jawab. Baik, Bu. Paham? Paham. Untuk yang halaman 6, ada yang ingin bertanya? Jawab dari mana, Bu? Oh, baik. Lihat, di LDPD Ibu sudah siapkan tempat yang untuk kalian jawab itu di halaman 6. Jadi, soalnya itu yang ini, nak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Jadi, kolom yang kosong ini, itu tempat kalian jawab. Udah? Dan Ibu mau nanti di setiap jawabannya, misalnya, Ayub dan Nia kelompok pertama. Jawaban dari Ayub, ini. Ya, jawaban dari Nia, ini. Jadi Ibu tahu gagasan si Ayub apa dan gagasan si Nia apa. Paham? Paham. Nah, LDPD ini akan Ibu kumpulkan di minggu depan juga, setelah pembelajaran berakhir. Ibu harap semuanya siap ya. Untuk menambah wawasan kalian juga, sebelum masuk kelas besok Ibu akan ada respon 3 soal mengenai tentang energi terbarukan. Jadi, anak-anak nanti di rumah baca materi mengenai energi terbarukan. Jangan lupa ya. Ya, Bu. Oke, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini anak-anak dapat paham dan juga berkah ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi